Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mendengar sedikit nasihat yang berjudul fungsi manusia. Jadi apakah fungsi kita hidup di dunia ini? Fungsi manusia ini apa setelah diciptakan oleh Allah? Kita manusia adalah makhluk Allah yang berfungsi sebagai khalifahnya, sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya, wa idza qala rabbuka lil malaa'ikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Maksudnya adalah Allah mendidik menjadi khalifah di muka bumi sebagai pengganti makhluk lain yang telah punah, yang telah meninggal karena saling menumpahkan darah. Sekarang Adam adalah pengganti mereka. Mengenai pemusnahan ini dapat disimpulkan dari firman Allah setelah Dia menjelaskan pemusnahan orang-orang yang terdahulu sebelum Adam alaihi salam. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka. Quran Surat Yunus ayat 14. Berdasarkan ayat ini, para malaikat mengajukan pertanyaan kepada Allah secara dialog mengenai, dan atas dasar pengertian ayat ini dapat disimpulkan bahwa Adam itu bukanlah jenis makhluk berakal yang pertama yang ada di bumi ini. Jauh sebelum Adam sudah ada makhluk berakal lainnya, sebagaimana telah diisyaratkan melalui ayat tersebut yang menyangkut pertanyaan malaikat. Sebagaimana Mufassir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khalifah di sini ialah sebagai pengganti Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya kepada manusia. Karenanya istilah yang menyatakan manusia adalah khalifah Allah di bumi sudah sangat populer, dan sebagai dalilnya adalah firman Allah kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Surat Shad ayat 26. Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Pengangkatan khalifah ini termasuk pula pengertian pengangkatan sebagai manusia yang diberi wahyu oleh Allah tentang syariat-syariat Allah. Pengertian khalifah ini juga mencakup seluruh makhluk atau seluruh manusia yang berciri mempunyai kemampuan berpikir yang luar biasa. Sekalipun kita tidak mengerti secara pasti rahasia khalifah jenis terakhir ini, termasuk tidak mengetahui bagaimana prosesnya. Ringkasnya, manusia dengan kekuatan akal, ilmu pengetahuan dan daya tangkap mereka belum bisa diketahui secara jelas sampai sejauh mana kemampuan sesungguhnya.
Dengan kemampuan akal, manusia dapat mengelola alam semesta dengan kreativitas. Manusia dapat mengolah pertambangan dan tumbuh-tumbuhan, dapat menyelidiki lautan, daratan, dan udara, serta dapat merubah wajah bumi yang tandus, dapat merubah menjadi subur, dan bukit-bukit terjal dapat berubah menjadi daratan, atau lembah dapat menjadi datar. Dengan kemampuan akalnya, manusia dapat pula merubah jenis tanaman baru sebagai hasil cangkok, sehingga tumbuh pohon yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian manusia dapat pula melakukan penjelasan keturunan pada Tuhan tersebut. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Itu pertanyaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kehadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita embankan amanah yang telah ditugaskan oleh Allah semampu kita. Jangan sia-siakan amanah yang telah diembankan oleh Allah, menjadi khalifah di atas bumi ini, menegakkan kebenaran sekuat tenaga kita, semampu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.